Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa yang kita sebut aja namanya Alin dari Jawa Timur. Halo Alin, halo Jawa Timur. Hei, nama kotanya nggak usah disebutin karena nanti pasti bakal tahu di mana lokasinya ya. Tapi Wak, yang jelas pengalaman yang diceritakan Alin ini terjadi pada tahun 2009 lalu ketika Alin bekerja di salah satu warung makan yang ada di Jawa Timur. Nah, kata Alin, Wak, warung makan tempat dia kerja nih gede kali tempatnya dan selalu ramai setiap hari. Bulan puasa aja full pengunjung Wak dari berbagai daerah. Dan saking terkenalnya warung ini sampai-sampai Alin bilang kalau aku sebut nama tempatnya dijamin banyak kali orang yang tahu. Tapi demi menjaga privasi bersama kita sebut aja nama tempat ini Warung Bu Leli Wak ya. Dan semua tokoh yang terlibat dalam cerita ini juga namanya sudah disamarkan. Nah, Warung Bu Leli ini Wak memang besar kali. Bangunannya terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 itu untuk gudang dan kamar mandi sama garasi. Lantai 2 ini adalah lantai utama untuk warung dan juga dapur. Lantai ketiga untuk mes karyawan dan lantai keempat adalah rooftop untuk jemuran dan penampungan air. Nah, di sana Wak Alin ini bekerja sebagai admin gudang. Dia bertugas lah untuk mengatur dan juga mengawasi setiap bahan baku yang masuk dan juga yang keluar dari gudang. Nah, beberapa bulan pertama pada saat si Alin ini kerja di sana, semuanya baik-baik aja Wak. Walaupun memang Alin ini sering sekali mendengar cerita-cerita mistis tentang warung itu dari karyawan-karyawan senior. Tapi Alin ini tetap cuek aja Wak. Toh aku juga selama ini nggak pernah ngalamin sendiri waktu itu. Justru bagi Alin Wak, bekerja di warung Bu Leli ini nyaman kali rasanya. Dan saking nyaman ya Wak, dia ini bahkan termasuk karyawan yang nginap di mes itu loh. Walaupun sebenarnya rumah si Alin ini nggak begitu jauh dari warung Bu Leli. Karena memang di situ difasilitasin untuk para karyawan bisa nginap di mes lantai 3. Nah, seiring berjalannya waktu Wak, Alin ini mulai akrab lah dengan karyawan-karyawan yang lain kan. Nah, salah satu yang paling akrab dengan si Alin ini namanya Dina. Kebetulan Dina ini janda anak satu Wak. Dan kakaknya Dina yang bernama Mbak Mima juga bekerja di sana. Jadi kakak beradik itu kerjanya di warung Bu Leli juga. Nah, kata Alin Wak, Dina ini orangnya cukup frontal gitu. Dia berani ngomong kasar ke siapapun termasuk sama Mbak Mima kakak itu. Tapi anehnya kalau setiap kali udah ngomong sama Alin, si Dina ini mendadak jadi halus kali orangnya, jadi sopan kali. Nah, karena Alin ini ngerasa aneh sama sikapnya Dina, suatu hari sambil bercanda lah itu kan si Alin nanya, "Din, kok kenapa sama yang lain kasar sama aku, halus kali, lembut kali tutur bahasamu, takut kau sama aku ya?" Nah, setiap kali Alin menanyakan hal ini Wak, Dina itu selalu menjawab dengan mengatakan kalimat yang sama juga. "Gak tahu aku Lin, aura kau tuh aneh, jadi segan aku," katanya. Nah, mendengar jawaban dari si Dina Wak, Alin ini pun jadi makin bingung. Aura aneh gimana nih maksudnya? Mau nanya lebih lanjut ke si Dina, Dina selalu bilang, "Nggak tahu aku, pokoknya aneh aja lah kau tuh, agak segan aku nengok kau," katanya. Dina ini hanya mampu merasakan bahwa ada yang berbeda dari auranya si Alin Wak. Nah, meskipun masih bingung, Alin ini memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Nah, tapi Wak, makin lama ucapan Dina yang bikin Alin ini bingung dan was-was ternyata tidak berhenti di situ aja. Hari itu ketika si Alin ini mau mencoba ngecek gudang ya kan, Dina tiba-tiba bilang, "Lin, kalau misalnya kau turun ke gudang hati-hati ya, banyakin doa, minta perlindungan sama Allah," kata Dina kan. "Hah, emang kenapa Din?" tanya si Alin. "Semalam Wak, di ujung gudang tuh aku tengok ada si hitam, matanya merah besar kali."